Sebagai pengikut Kristus, orang Kristen disebut orang Kristen itu karena mereka dulu dicibir atau diejek di Antioquia. Antioquia itu sekarang ada di Turki, ya. Dan itu menjadi kota namanya, kalau Bapak Ibu cari di map nggak ada lagi Antioquia tapi Antakya namanya. Dan di kota itu murid-murid diejek, dikasih tahu bahwa mereka itu sekte dari Nazaret. Dan justru itu kekristenan berkembang secara luar biasa, dan itu sebabnya di dalam pikiran kita harus mengerti paradigma yang benar, karena kalau tidak kita terjebak di dalam ranah agama Kristen. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari lepas hari, kesempatan seperti Maria duduk di kaki Tuhan, mendengarkan isi hatimu untuk kami. Setiap hari pernyataan firman Tuhan yang kami dengar atau kami baca, kami percaya menjadi panduan dan kemerdekaan bagi setiap hidup kami. Roh Kudus yang ada di dalam kami, berbicaralah, dan kami percaya kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus mengerti perbedaannya antara orang Kristen dan orang agama Kristen. Orang agama Kristen adalah orang yang seringkali terjebak di dalam ritual-ritual belaka, dan itu sebabnya sebagai pengikut Kristus kita harus paham bahwa orang Kristen itu adalah sebuah pengertian yang nilainya sangat dalam dan luar biasa. Sebagai pengikut Kristus, orang Kristen disebut orang Kristen itu karena mereka dulu dicibir atau diejek di Antioquia. Antioquia itu sekarang ada di Turki, ya. Dan itu menjadi kota namanya, kalau Bapak Ibu cari di map nggak ada lagi Antioquia tapi Antakya namanya. Dan di kota itu murid-murid diejek, dikasih tahu bahwa mereka itu sekte dari Nazaret. Dan justru itu kekristenan berkembang secara luar biasa, dan itu sebabnya di dalam pikiran kita harus mengerti paradigma yang benar, karena kalau tidak kita terjebak di dalam ranah agama Kristen. Agama itu baik, agama itu dikemas sama manusia untuk membuat sebuah keteraturan, makanya ada organisasi di dalamnya. Kalau kita terjebak di dalam ranah agama, yang terjadi adalah kita ikut Tuhan dari titik memberi, bukan titik menerima. Padahal kekristenan itu dimulai dari titik menerima. Dan itu sebabnya ketika kita akhirnya berusaha memberi kepada Tuhan dengan upaya dan usaha kita dalam hidup ini, kita stres akhirnya. Dan itu sebabnya banyak orang akhirnya ngomong gini, saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan nggak jawab? Karena di dalam pikiran dia, kalau saya lakukan sesuatu, Tuhan akan jawab. Kalau saya lakukan ini, nanti Tuhan akan kasih timbal balasnya dan lain sebagainya. Karena itu diajarkan di dalam semua agama, termasuk agama Kristen. Semua agama itu adalah sebuah lembaga. Agama itu adalah lembaga dari sebuah kepercayaan. Itu agama. Itu sebabnya di dalam semua agama, termasuk agama Kristen, diajarkan kita untuk melakukan sesuatu untuk datang kepada Tuhan yang kita sembah, dan kemudian akhirnya kita berharap Tuhan itu akan menjawab sesuatu kepada kita. Dan karena itu nggak salah sih sebenarnya, bener-bener aja, cuman akhirnya manusia jadi burn out, manusia jadi capek sendiri. Dan itu sebabnya akhirnya timbul pernyataan-pernyataan seperti begini, kamu pelayanan dong biar kamu diberkati gitu. Itu pernyataan yang betul-betul salah sebenarnya. Harusnya apa? Kamu pelayanan dong, karena harusnya kamu sadar bahwa telah terlebih dahulu Kristus telah mati bagi kamu. Sebelum kamu punya kesempatan untuk mengasihi dia udah mati buat kamu. Jadi di dalam hubungan vertikal kita dengan Tuhan, itu dimulai dari titik menerima dari dia. Menerima tuh berarti setiap hari juga kita sadar ketika bangun pagi tuh bicara begini sama hati kita, makasih ya Tuhan, teduhkan hatiku hari ini, karena hari ini kami belajar menerima kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tuhan gak pernah berseberangan sama saya, Tuhan gak pernah ninggalin saya, walaupun kemarin saya buat salah, Tuhan tetap mengasihi saya, Tuhan sangat baik sama saya, dan Tuhan saya percaya hari ini karena Engkau sudah katakan selesai di kayu salib, tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, tidak ada penuduhan, tidak ada kutuk keturunan bahkan di dalam Kristus Yesus. Nggak ada. Itu sebabnya orang tuh masih hidupnya ketakutan, masih bertanya-tanya, diperburuk lagi sama berita-berita firman Tuhan. Seperti bulan lalu ketika Los Angeles sedang ada di dalam kebakaran yang besar banget, timbullah firman Tuhan seperti begini, Tuhan menghukum, Tuhan mengirim api, itu hukuman Tuhan, makanya hidupnya benar gitu ya. Sedih saya kalau dengerin khotbah-khotbah kayak begitu. Percuma dong dia bilang selesai, tetelestai, teleo, komplit di kayu salib. Dan waktu dia katakan begitu, hal pertama yang dilakukan adalah dia robek tabir bait Allah. Yang di perjanjian lama dikatakan itu adalah pemisah antara Tuhan dengan manusia. Itu sebabnya hari ini nggak ada yang namanya penghukuman Tuhan. Yang ditebus di kayu salib itu adalah manusianya, bukan buminya. Makanya bumi tetap ada bencana. Nah sekarang kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, kita harus lihat juga di perjanjian baru, orang yang paling intim sama Yesus itu adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang sangat-sangat hidupnya penuh dengan dosa.
Seperti apa contohnya? Matius didatengin sama Yesus rumahnya. Dia taruh di WhatsApp grup sama teman-temannya, pada ngumpul semuanya akhirnya. Percaya aja Matius ada WhatsApp grup. Jangan serius gitu ah. Udah sore nih. Pada datang teman-temannya kan di Matius 9. Terus mereka ngumpul semuanya di situ. Matius, orang yang tidak dianggap, orang yang betul-betul dianggap orang pemungut cukai, itu dianggap orang berdosa lah. Terus didatengin sama Yesus. Ujung-ujungnya ngapain? Dia jadi murid Yesus. Dia terima yang terbaik, akhirnya hidupnya berkelimpahan di dalam sini, akhirnya dia bisa memberi. Jadi akhirnya harus begitu. Nah makanya kalau bisa diartikan dalam bahasa sehari-hari hari ini gitu ya, dia akan ngomong gini sama Marta, udahlah jangan ribet-ribet pelayanan, terima dulu seperti Maria. Hidup kamu menerima dulu, baru nanti kamu berkelimpahan di dalam sini, baru kamu bisa memberi. Jangan dimulai dari pelayanan dulu, mulai belajar terima dulu gitu loh. Nah, siapa lagi? Sakeus contohnya. Siapa yang mau mampir ke rumahnya Sakeus? Yesus lah. Yesus yang mampir ke rumahnya dia. Dan karena dia terima kebaikan Tuhan tanpa ada yang suruh, dia balikin uang-uang yang dia peras. Siapa yang menjadi penginjil pertama di perjanjian baru? Wanita Samaria. Karena duduk sama Yesus di sumur, di samping sumur. Dan orang ini yang hidupnya berdosa, punya suami banyak, terima kebaikan Tuhan, terima air kehidupan dari Yesus, menginjil di Samaria. Orang banyak bertobat loh gara-gara dia. Yesus tuh duduk dengan intim sama orang-orang berdosa. Dan kita masih bisa berani bilang bahwa Tuhan hukum Los Angeles. Sedih saya kalau masih ada pemberitaan firman Tuhan kayak begitu. Saya dikasih lihat link-linknya waktu itu sama teman-teman. Kok masih ya ada orang khotbahin kayak begini gitu. Nah, kota itu memang bejat Bapak Ibu, saya tahu lah. Saya dari tahun 80-an dari sana, saya pernah tinggal 13 tahun di tengahnya Amerika. Saya tahu tuh kota bejat banget. Dari dulu itu kota atau bahkan provinsi California itu adalah pusat LGBT, pusat perfilman pornografi di situ. Udah gitu Hollywood dengan terang-terangan mencibir, mengejek Tuhan. Sekarang pertanyaannya, Tuhan benci sama mereka? Tidak. Tuhan sayang banget sama mereka. Tuhan mau mereka selamat. Terus kalau ada kebakaran, sekarang saya tanya, kalau ada kebakaran dan Tuhan hukum mereka, Tuhan pasti akan meluputkan rumah-rumah orang Kristen. Ini enggak tuh. Enggak ada buktinya kayak begitu. Anak saya tinggal 90 kilo dari pusat api. Dia katakan begini sama saya, Dad, itu di daerah Pasadena sama Altadena, itu banyak banget rumahnya orang Indonesia kebakar. Banyak banget. Dan itu rumah-rumah itu beberapa dari mereka tuh anggota gereja yang saya datengin. Kena kebakar. Makanya di Alkitab bilang apa? Badai itu, angin ribut itu datang, badai itu menimpa rumah yang didirikan di atas pasir dan rumah yang didirikan di atas batu. Jadi semua kita kena badai dalam hidup ini, gitu loh. Nah itu sebabnya yang ditebus adalah manusianya, bukan buminya. Buminya tetap akan ada bencana dan kecelakaan dan lain sebagainya. Bumi ini gelap kok. Jadi kita nih harus lurusin dulu gitu ya. Kita harus mengerti setiap hari kasih Tuhan itu tak terbatas buat hidup saya. Kita terima dulu dari Tuhan. Ketika kita ngerti itu, akhirnya hubungan horizontal dengan manusia, kita akan sanggup menjadi orang atau menjadi kado bagi orang lain. Karena di hubungan horizontal kita harus memulai dari titik memberi, bukan menerima. Sama Tuhan menerima, sama manusia memberi. Makanya Yohanes 13 ayat 34 bilang begini. Coba lihat ya, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi bukan berdasarkan kasih orang itu kepada saya, bukan. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dasar saya mengasihi orang tersebut, dasar saya mengasihi orang sesama saya, itu dasarnya adalah kasih Tuhan kepada saya. Jadi saya belajar dulu terima kasih Tuhan kepada saya udah penuh di dalam sini, baru di sini akhirnya berkelimpahan di dalam sini. Kan Yesus bilang, aku datang bawa hidup yang berkelimpahan di dalam sini toh. Akhirnya penuh dengan kasih Tuhan, akhirnya kita sanggup untuk mengasihi sesama, dan akhirnya kita sanggup melakukan begini. Ketika orang menyakiti kita, reaksi kita sakit hati. Reaksi itu beda sama respon. Reaksi itu adalah sesuatu yang ketika kita diperlakukan sesuatu, kita bereaksi. Reaksi itu adalah bisa emosi, bisa sakit hati. Itu kita nggak bisa kontrol kadang-kadang, hal-hal kayak begitu. Tetapi respon kita bisa kontrol. Respon itu adalah sesuatu tindakan atau perkataan yang sudah terkalkulasi, yang sudah dipikirin gitu loh. Jadi akhirnya kita reaksinya sakit hati. Itu normal sakit hati. Tetapi akhirnya kita sanggup mengambil keputusan dengan respon kita untuk tidak kepahitan. Gitu. Kita misalnya dibenci sama orang, atau dia melakukan sesuatu yang kesalahan yang besar buat hidup kita, ya kita sakit hati nih. Kita punya kesempatan untuk kepahitan karena kita mengerti kasih Tuhan sama kita. Kita penuh di dalam sini, kita mengambil keputusan untuk mengampuni dia, kan berat. Oh jelas berat. Kita akhirnya sanggup melakukan firman Tuhan seperti begini, kamu harus saling mendahului dalam memberi hormat. Ketika ketemu sama itu orang, kita nggak akan diemin dia, kita sapa duluan walaupun berat sebenarnya. Terus dia diemin kita, ya biarin aja. Akhirnya hidup kita berkelimpahan, hidup kita jadi kado buat orang lain, gitu loh.
Nah itu ketika kita lakukan ini setiap hari, kita sadar sama kasihnya Tuhan, akhirnya ketika vertikalnya beres, horizontalnya beres. Akhirnya ketika kita hidup di dalam sesama, kita nggak akan nuntut orang lain untuk jadi orang yang tepat bagi kita. Orang yang terbalik ya, orang yang melakukan, dia memberi kepada Tuhan gitu ya, tanpa dia belajar menerima dari Tuhan, lambat laun dia burn out, tanpa dia sadari hidupnya kosong loh. Dia kosong. Nah akhirnya hidupnya horizontal dengan sesama, dia akan tuntut orang lain untuk memenuhi kebutuhan dia, karena kosong hidupnya. Itu sebabnya orang nuntut orang lain. Makanya di dalam dunia timbul istilah-istilah seperti begini, saya lagi mencari orang yang tepat dalam hidup saya. Nggak ada orang yang tepat. Kita mau nikah sama siapa aja yang paling kita cintai di dalam dunia ini, tidak akan pernah bisa menjawab kebutuhan kita dari A sampai Z. Nggak ada. Nggak ada orang yang sanggup memenuhi kebutuhan kita kecuali Tuhan. Jadi akhirnya kita nuntut orang, akhirnya apa? Kita gampang tersinggung, gampang marah gitu ya. Kita gampang asumsi, gampang sensitif, karena kita nuntut orang di sekitar kita untuk menjawab keinginan atau kebutuhan atau kekosongan hati kita. Berbeda dengan orang yang belajar terima dari Tuhan. Setiap hari dia sadar bahwa vertikalnya dengan Tuhan itu belajar terima dulu. Dia sadar bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia hidup di dalam kasih Tuhan. Dia sadar Tuhan gak pernah tinggalin dia. Ketika dia penuh di dalam sini, akhirnya dia mengambil keputusan dalam hubungan horizontal, saya mau jadi orang yang tepat buat pasangan saya. Saya mau jadi orang yang tepat bagi orang di sekeliling saya. Akhirnya berbeda hidupnya gitu loh. Nah, ketika kita ngerti ini, kita paham dengan ini, kita juga paham tentang apa yang dikatakan di Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-9 mengatakan begini. Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 mengatakan begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Ini bukannya berarti Yesus itu harus terima kasih Bapa dulu baru dia penuh dengan kasih, bukan. Sebagai manusia dia lagi ngajarin kepada kita, ini loh alurnya begini, saya terima, saya mengasihi, alurnya begitu. Terus dia kasih tahu, setelah saya mengasihi kamu, sekarang kamu nggak perlu upaya apapun, kamu hanya tinggal aja di dalam kasih saya. Ketika saya mati buat hidupmu, mengorbankan hidup saya buat kamu, ketika engkau terima saya sebagai juru selamat, saya udah mengasihimu sebelum kamu punya kesempatan untuk mengasihi saya. Sekarang dia cuma bilang begini, sekarang kamu tinggal ya di dalam kasihku. Dengan kata lain dia bilang, kamu sadar ya bahwa setiap hari saya sangat sayang sama kamu. Itu lagi kasih tahu begitu sama kita. Bahkan diperintahkan sama dia. Ayat yang ke-10 dikatakan begini, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku yang tinggal di dalam kasih dan tinggal di dalam kasihnya. Itu seolah-olah kayak Yesus ngomong gini sama kita, dipegang bahu kita bilang gini, nak sadar, saya itu sayang banget sama kamu nak. Kamu kemarin buat salah apapun, kamu tetap anak saya. Walaupun hidup kamu gak sempurna, di mata saya kamu tuh sempurna nak. Di mata saya tuh kamu saya kuduskan tiap hari. Kamu gak bisa ngudusin diri kamu, saya yang ngudusin hidup kamu. Makanya ketika saya kuduskan hidup kamu, saya tempatkan Roh Kudus di dalam kamu, dia manunggal sama kamu. Itu Tuhan ngomong gitu. Itu dasar loh. Kalau kita ngerti itu kata tinggal adalah kata yang disebut meno di dalam bahasa Yunani. Itu artinya continue to dwell, terus tinggal di dalam kasihnya. Itu hal sederhana, tetapi akhirnya kalau kita nggak paham, kita jadi stres. Nah, ini yang menjadi pergumulan berat bagi banyak orang tuh begini. Sebagai orang Kristen yang mengerti dan mau cari isi hati Tuhan, orang Kristen akan selalu mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Berbeda dengan orang agamawi. Orang agamawi dia akan kejar jawaban doa. Salah nggak? Nggak salah sih. Tetapi ketika dia kejar-kejar jawaban doa, dia kehilangan momen penyertaan Tuhan selagi dia menunggu jawaban doa. Padahal di dalam momen penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa terjadi keintiman, terjadi perubahan karakter, terjadi karakter yang tumbuh dewasa, terjadi hal-hal indah, bahkan karakter diteguhkan jadi tahan uji di momen ketika dia nunggu jawaban doa. Orang Kristen adalah orang yang mengejar penyertaan Tuhan, bukan jawaban doa. Orang yang ngejar jawaban doa kecewa. Makanya banyak orang Kristen ngomong gini, aku udah doa loh, aku udah puasa, aku Tuhan nggak jawab ya gitu. Karena dia merasa upayanya dia itu harus dijawab dengan jawaban. Tetapi orang Kristen yang paham isi hati Tuhan, dia akan ngomong gini, saya ini lagi dalam masalah, tetapi saya udah puasa dan doa. Justru puasa dan doa saya mengubah saya, bukan mengubah masalah saya sih sekarang, mengubah sayanya. Emang kamu udah dapat jawaban doa? Belum, tapi saya udah puas. Saya banyak ngalami Tuhan di dalam momen penyertaan ini. Orang yang mengejar isi hati Yesus, dia akan paham bahwa jawaban doa sudah disiapkan sama Tuhan, dan ketika Tuhan kasih itu terserah Tuhan, waktunya Tuhan. Ada 4 jawaban doa: iya, tidak, tunggu,
atau A dijawabnya B sama Tuhan, dikasih yang lain. Ada 4 opsi, dan kapan Tuhan kasihnya terserah Tuhan, itu waktunya Tuhan. Kapan Tuhan tahu yang terbaik, hanya Dia yang tahu yang terbaik, bukan kita. Kapan Dia kasih waktunya. Makanya di dalam firman Tuhan, coba lihat ya, Yesaya pasal yang ke-30, Yesaya pasal yang ke-30 ayat 18. 30 ayat 18. Perhatikan kalimat yang pertama aja. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Tuhan menanti-nantikan saatnya. Itu kalau dibaca pelan-pelan, direnungkan, itu artinya apa? Tuhan menanti-nantikan saatnya, Tuhan menanti-nantikan waktunya, Dia menunjukkan kasihnya, Dia menunjukkan jawaban doanya kepada kita. Jadi kalau kita baca ayat ini, seolah-olah kayaknya Tuhan nggak sabaran juga mau jawab doa kita gitu loh. Tetapi Dia harus menantikan saat yang tepat untuk kasih jawaban doa. Sama seperti orang tua ketika mau memberikan mainan kepada anaknya, dia datang ke toko mainan, kan dia lihat di box-box mainan 2 sampai 4, 4 sampai 8, 8 sampai 12, 12 ke atas. Anak yang 2 tahun nggak mungkin dikasih mainan yang 14 tahun ke atas. Apakah orang tuanya menanti-nantikan anaknya nanti 14 tahun dikasih mainan 14 tahun? Oh jelas. Jadi orang tuanya pun menanti-nantikan saatnya di mana dia bisa memberikan yang lebih baik lagi, sama juga dengan kita. Jadi makanya respon kita kepada apapun masalah di hadapan kita itu penting banget. Itu juga yang nanti menentukan saat yang tepat Tuhan akan berikan kepada kita. Makanya ya, orang agamawi ketika baca Roma pasal yang ke-5 yang dikatakan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan, oh dia kecewa. Karena dia ngomong gini, apaan firman Tuhan bilang pengharapan dalam Kristus gak mengecewakan. Saya minta ini dikasihnya beda sama Tuhan, kecewa gue. Saya gak suka sama caranya Tuhan dalam hidup saya. Karena dia agamawi, apa yang dilakukan harus dijawab. Dia ngejar-ngejar jawaban doa. Tetapi orang Kristen pengikut Kristus akan ngomong gini, saya mintanya A sih, tapi Tuhan jawabnya B. Pasti jawaban itu membawa kebaikan bagi saya. Mungkin hari ini saya nggak bisa lihat, tapi pasti Tuhan itu tahu yang terbaik buat saya. Saya sendiri aja nggak kenal diri saya. Alkitab tuh ngomong dengan jelas, Yeremia 17, hatimu licik, siapa yang tahu? Jadi Yeremia itu lagi ngasih tau gini, kalau sampai hatimu licik, kamu juga gak sadar kamu licik, gitu loh. Karena seringkali manusia gak sadar dan tidak kenal dirinya sendiri. Jadi manusia itu biasanya di dalam tekanan baru kelihatan aslinya. Makanya sebuah sponge itu kalau diisi air, terus kita pencet begini sponsnya, yang keluar air. Ketika kita isi minyak, dicelupin ke minyak, kita tekan begini, kita peras, yang keluar minyak. Makanya makanan yang dicelupin di minyak itu bahaya. Tahu goreng, ayam goreng, roti goreng itu donat loh. Itu semuanya kalau bapak ibu pencet, yang keluar minyak semua di tangan, tapi rasanya dahsyat ah. Makanya jangan banyak-banyak. Jadi semua yang dipencet, semua yang ditekan, semua yang diperas keluar aslinya, gitu loh. Jadi akhirnya kita harus paham, iya ya, saya nih kalau dikasih sesuatu sama Tuhan, saya harus mengucap syukur, karena saya percaya pasti itu mendatangkan kebaikan buat saya. Walaupun saya nggak ngerti hari ini jawabannya kayak begitu, itu loh. Karena Dia maha tahu, kita bukan maha tahu. Seringkali kita sok tahu malahan. Itu yang terjadi. Nah, dengan ini saya mau ajak kita mengerti bahwa kita ini punya sekolah kehidupan. Di dalam sekolah kehidupan yang terjadi itu adalah begini, kita ini setiap kali ada tekanan, ada badai kehidupan, kita itu akan terekspos, akan kelihatan aslinya, akan kelihatan kelemahan kita. Kalau kita lagi berhadapan sama masalah, kalau kelemahan itu keluar dan kita pakai kelemahan itu bermitra sama iblis, dia akan gunakan kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Tetapi ketika kelemahan itu keluar dan kita berikan kelemahan itu kepada Tuhan, kita bermitra sama Tuhan, Tuhan akan gunakan kelemahan itu untuk membuat kita lebih baik di kemudian hari. Jadi kalau lihat masalah, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau supaya respon aku benar. Aku mau kelemahan aku ini bermitra sama Tuhan, supaya Tuhan jadikan kebaikan buat saya. Gitu loh maksudnya. Ya, makanya namanya ujian matematika kan. Ketika dapat hasilnya kita baru tahu, ya nomor 2 salah ya. Saya nggak ngerti karena saya belum belajar, saya nggak ngerti jawabannya, saya belum mengerti formulanya. Kita tahu kelemahannya, toh kita belajar lagi, ketika diuji lagi kita pasti bisa. Itu namanya ujian. Jadi kalau lihat masalah, lihat dari paradigma ujian. Sekarang ketika kita masuk ke dalam sekolah kehidupan seringkali dikemas sama Tuhan bentuknya badai. Dan sekolah kehidupan atau yang dinamakan badai ini seringkali banyak orang mau bolos, nggak mau masuk, nggak mau selesaiin kelasnya. Dan yang terjadi adalah sesuatu yang sangat bahaya. Coba lihat Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke
35. Markus pasal yang keempat, ayat 35 mengatakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau Yesus ngomong kita bertolak ke seberang, itu berarti sama dengan kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Karena yang ngomong Yesus kan. Kalau saya ngomong, Bapak Ibu, saya ini dong, saya anterin nyebrang ke seberang gitu. Saya nggak bisa kasih jaminan. Tapi kalau Yesus bilang marilah kita bertolak ke seberang, itu berarti dia berkehendak mau pergi ke seberang. Nyampe nggak? Pasti sampailah. Karena dia yang berkehendak, dia yang berfirman, keluar dari mulutnya itu firman. Pertanyaan berikutnya, apakah dia tahu akan ada badai? Jelas dia tahu. Apakah dia tahu dia akan tidur di buritan di kapal itu? Jelas dia tahu. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Harusnya jangan dibangunin. Kan jagoannya di situ. Mau ombaknya masuk seperti apapun juga tetap aja mereka akan selamat sampai ke ujung. Jagoannya di situ kok. Kalau nggak filmnya habis dong. Nggak mungkin lah kenapa-kenapa. Apalagi dia udah berfirman di depan. Makanya dia dengan firmannya itu dia proteksi kapal itu dengan firmannya. Makanya dia tidur. Dia tahu pasti sampai ke seberang dengan selamat. Tetapi akhirnya Yesus bangun karena disuruh murid-muridnya dengan kasih karunia, dengan kemurahan hatinya. Dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Angin itu reda, danau menjadi teduh sekali. Kalau saya bisa tambahkan, atas permintaan murid-muridnya. Kan murid-muridnya yang mau minta stop badainya. Kelasnya belum selesai, udah diminta berhenti. Pelajarannya belum selesai, udah kabur. Kemudian dia berkata begini sama mereka, makasih ya udah bangunin saya, hampir kita mati bareng. Dia ngomong gitu nggak? Kalau dia setuju sama pernyataan mereka dan permintaan mereka, dia pasti akan ngomong begitu, bener nggak? Makasih ya guys udah bangunin, aduh hampir lo, aku deg-degan juga lo, aduh hampir lo guys kita mati bareng. Dia nggak ngomong gitu. Apa yang dia ngomong? Kenapa sih kamu begitu takut? Dan kalimat berikutnya nempeleng banget, kenapa sih kamu nggak percaya sama saya? Kan saya udah ngomong di awal. Dengan kata lain, jangan di stop dong kelasnya. Ikuti sampai selesai. Karena kelasnya stop di tengah, karena pelajarannya nggak tuntas, karena murid-muridnya nggak mau pelajarannya sampai tuntas. Perhatikan apa yang terjadi di ayat terakhir. Mereka menjadi sangat takut. Udah takut, makin takut, karena nggak selesai kelasnya. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mereka di ujung daripada badai ini tetap nggak kenal siapa Yesus. Siapa sih ini orang? Kalau kelasnya nggak selesai, kita juga bingung kan mata pelajarannya. Ini maksudnya apa ya? Makanya selesaiin kelasnya, jangan suka zaman saya tuh tahun 80-an istilahnya madol. Bener ya Pak ya? Tuh, kita orang-orang tua nih Pak. Yang muda-muda, zaman sekarang nggak tahu sih istilahnya apa sih? Ya pokoknya gitulah, zamannya tahun 80 madol. Bolos gitu loh. Selesaikan sekolahnya gitu. Coba lihat Matius pasalnya yang ke-14. Sebagai penutup saya kasih tahu ini sama Bapak Ibu. Matius 14 ayat 22. Peristiwanya serupa, sama-sama ada di badai. Coba lihat. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Dia juga memerintahkan mereka loh untuk pergi ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Sekolah kehidupan dimulai. Pelajaran demi pelajaran dimulai. Dan kisah ini tidak pernah mendokumentasikan bahwa murid-muridnya minta badainya di stop. Kalau kita lihat kronologisnya dan eksposisi daripada ayat ini, dari sejak mereka berlayar sampai Yesus datang di jam 3 pagi, itu sekitar 6 jam. 6 hours. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Mujizat yang pertama adalah, dia lagi menyatakan sama mereka, saya adalah Allah yang berkuasa, saya pun berjalan di atas badai. Dia lagi kasih tahu sama mereka, badai itu ada di telapak kakiku. Dia jalan di atas gelora gelombang yang begitu besar. Mereka takut. Pelajarannya mulai. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pelajaran pertama, lulus. Jangan takut, ini aku. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah.
Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Mau dia berjalan cuma sedetik, 10 detik, semenit, apapun itu, Petrus pernah berjalan di atas air. Mujizat terjadi di tengah-tengah badai. Pelajaran berikutnya, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Pelajaran berikutnya, Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Pelajaran berikutnya, kalau ada badai, fokus sama saya. Kalau dari tadi kamu fokus sama saya, kamu akan jalan sampai mendapati saya. Lain kali jangan bimbang ya. Pelajaran itu, jangan takut, mujizat terjadi, jangan bimbang, terus pelajarannya selesai. Lihat ini. Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun apa? Kalau saya bisa tambahkan, redalah karena Yesus yang ngeredain, bukan atas permintaan murid-muridnya. Berarti kelasnya selesai toh. Berarti sekolahnya selesai, nggak ada yang bolos, nggak ada yang kabur, nggak ada yang minta stop. Perhatikan ayat terakhirnya, perbedaannya lihat. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Orang yang tidak menyetop badai, orang yang membiarkan kelasnya selesai, di ujung dari kelasnya dia akan katakan begini, "Makasih ya Tuhan, aku makin ngerti isi hatimu hari ini. Aku makin kenal engkau dengan lebih baik." Kalau ada badai, jangan minta stop. Karena tangan Tuhan yang perkasa tidak pernah sedetik pun tinggalin kita. Walaupun ada badai, walaupun ada lembah kekelaman, walaupun ada apapun di hadapanmu, tangannya tidak pernah meninggalkan kita. Itu Yesus. Itu Yesus. Saya cuma mau kasih tahu ini aja ya sama Bapak Ibu supaya kita mengerti dengan benar. Yesaya, sebagai penutup saya mau kasih tahu ayat ini ya. Yesaya pasalnya yang ke-49. Ayatnya yang ke-16 mengatakan begini. Yesaya 49 ayat 16. "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Berarti apa? Aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Ketika dia buka tangan ini di kayu salib, dan ketika tangan ini dipaku, dia lagi kasih tahu sama kita bahwa dosamu sudah dipaku di atas kayu salib. Segitu berharganya dirimu dalam diriku. Aku lukiskan engkau di telapak tanganku yang satu hari kelak akan dipaku di kayu salib. Segitu berharganya kita. Ketika kita masih bayi, kita akan pegang jari daripada orang tua kita. Saya punya foto anak saya pegangin jari saya. Tangannya mungil sekali, cuma bisa pegang satu jari. Kita jadi balita, kita pegang mainan. Kita jadi pemuda, kita pegang HP hari ini. Kita jadi remaja, kita pegang HP. Kita jadi pemuda, kita pegang tangan pacar. Kita masuk ke dalam musim yang berikutnya, kita jadi mahasiswa, yang kita pegang adalah ijazah. Kita jadi eksekutif muda, yang kita pegang adalah tangga karir. Kita masuk ke dalam pernikahan, yang kita pegang adalah tangan pasangan kita, suami atau istri kita. Kita masuk ke dalam musim pensiun dalam hidup kita, yang kita pegang mungkin stick golf atau alat berkebun. Dan kita masuk ke dalam musim yang terakhir di masa tua kita, ada kemungkinan kita pegang tongkat. Musim berganti, yang kita pegang itu berubah-ubah. Tapi ada satu tangan yang sangat perkasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tangan itu adalah tangan Tuhan, tangan Yesus. Ketika dia lukiskan kita di telapak tangannya, tangan itu kita bisa percaya bahwa tangan itu tidak pernah sedetik pun tinggalin kita. Musim berganti, badai bergelora, tangan itu tetap memegang tangan kita. Ikuti kelasnya sampai selesai, kita akan ngerti isi hati dia. Dan dia selalu katakan kepada kita, "Nak, belajar terima dari aku. Aku sangat sayang sama kamu. Alami aku. Hidupmu pasti berkelimpahan di dalam sini. Ketika kau berkelimpahan di dalam sini, nanti hubungan horizontalmu pasti beres. Dan engkau menjalani hidup yang penuh dengan kelimpahan di dalam aku. Engkau jadi kado buat orang lain." Saya percaya hari ini kita mengerti esensi daripada kehidupan kekristenan. Vertikalnya menerima, horizontalnya memberi. Jangan dibalik-balik. Stres kita nanti. Kita akhirnya nggak akan tuntut orang lain. Kita mau jadi kado buat orang lain. Dan ingat, kado yang Tuhan berikan kepada kita memang sangat indah. Seringkali ada dua sikap manusia. Kita bilang bahwa sama kado itu kita nggak pernah tahu isinya karena kita nggak pernah mau buka. Karena kita berpikir itu kado buat orang lain, bukan buat saya.
Dan ketika kita buka, kita terkaget-kaget karena isinya memang indah banget. Seperti hari ini kita lihat firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan yang pernyataan isi hati Tuhan yang memang betul-betul indah. Kita seringkali bilang ini, aduh nggak mungkin lah itu buat saya banyak dosanya, itu buat dia. Enggak, itu buat semua kita. Nggak ada favoritnya Tuhan, semuanya dia sayang, semua anak-anaknya dia. Dan semua dikasih rohnya di dalam kita. Roh yang membangkitkan Kristus ada di dalam kita. Hiduplah dalam kemenangan. Dan doa saya, kita akan terus ngalami Tuhan dan hidup kita penuh kesaksian. Amin. Yes, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang indah, sore yang indah. Kami percaya bahwa firman Tuhan mengubah hidup kami. Firman Tuhan yang kami terima hari ini membuat hidup kami berkelimpahan di dalam sini. Dan akhirnya hidup kami jadi kado buat orang lain. Kami serahkan hidup kami, pikiran, hati kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami berdampak. Kehidupan kami jadi kado. Tuhan, kami sadar ketika kami hidupnya berkelimpahan, kami menjadi penyembah-penyembah yang luar biasa. Karena pasti nggak ada yang suruh, kami akan memberikan hidup kami untuk Tuhan. Karena kami berkelimpahan. Itu sebabnya Tuhan meteraikan firman ini. Dan apapun badai yang sedang kami lewati hari ini, kami percaya bahwa Tuhan bersama kami. Dan itu sebabnya kami nggak mau menyetop badainya Tuhan. Bahkan kami nggak mau keluar dari badainya. Karena kami tahu Tuhan berjalan bersama kami. Biarkan hati dan pikiran kami terus belajar. Mengerti penyertaan Tuhan itu dahsyat. Sekolah kehidupan itu hebat. Bahkan di akhir daripada itu semuanya seperti murid-murid di dalam perahu. Mereka mengatakan, Engkaulah anak Allah. Kami makin mengerti isi hatimu dengan benar. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.